Apa kamu tahu jika NASA tidak hanya mengeksplorasi bintang, planet, galaksi, atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi ya badan ini juga mengerjakan penemuan di planet kita, Bumi. Jadi, apa yang baru-baru ini ditemukan oleh NASA? Saat mereka menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa tersembunyi di bawah es Antartika. Dan penemuan ini tidak hanya mengubah semua yang kita ketahui tentang keseluruhan sistem perairan di bumi, tapi juga dapat membantu penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Keberadaan umat manusia mungkin bergantung pada pemahaman Antartika dan rahasianya. Jadi, penemuan terbaru mengungkap informasi penting tentang kelangsungan hidup kita. Tapi sebelum melanjutkan, mari kita lihat seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat yang hanya tertutup es sejauh mata memandang. Antartika adalah salah satu dari 7 benua di belahan bumi selatan. Ini adalah benua terbesar kelima dalam hal luas total. Artinya, luasnya hampir 2 kali lipat luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Pergilah ke Antartika. Karena iklimnya yang kering, Antartika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati luar angkasa. Namun yang lebih hebatnya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua tersebut. Para ilmuwan telah mengambil sekitar 45.000 meteorit dari es, dan mereka pikir mereka bisa melihat 300.000 lagi. Karena tidak banyak batuan terestrial di sana, mereka mudah dikenali karena warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antartika yang kering juga membantu melestarikannya, bahkan yang jatuh ke bumi lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Dan bisakah kamu membayangkan aktivitas gunung berapi di Antartika? Ini agak sulit, tapi tempat ini adalah tempat bertemunya api dengan es. Antartika Barat adalah tempat sebagian besar aktivitas gunung berapi terjadi. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa ada 138 gunung berapi di Antartika Barat saja. Wow! Kamu mungkin mengira Antartika selalu dingin, tapi tidak. Daerah pesisirnya bisa mencapai suhu 10 derajat Celcius. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya seperti apa jadinya Antartika jika tidak ada es? Hal ini mungkin tampak tak terbayangkan saat ini, namun tidak selalu tertutup es. Tapi itu terjadi 34 juta tahun yang lalu. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana jadinya permukaan benua tanpa es. Tapi NASA mengubahnya. Mereka menghasilkan simulasi komputer dan membuat peta paling akurat hingga saat ini. Apa yang mereka lihat sungguh luar biasa. Benua itu sama sekali tidak datar seperti yang terlihat. Cukup bergelombang dengan lembah, dataran berbukit, dan pegunungan tinggi. Tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Jadi, apa itu? NASA menemukan 2 danau subglasial baru. Dan yang lebih keren lagi adalah mereka lihat danau-danau ini dari luar angkasa. Bagaimana itu? Jika dugaanmu adalah satelit berteknologi tinggi, maka kamu benar. Pada tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICET. Ini mengukur keseimbangan massa lapisan es dan ketinggian awan dan aerosol. Satelit ini juga membantu menciptakan peta Antartika yang bebas es. Pada tahun 2010, Badan Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryosat-2. Itu untuk melacak perubahan ketebalan es. Kemudian pada tahun 2018, NASA meluncurkan ICET-2 yang ketiga, lanjutan dari pesawat ruang angkasa ICET. Ini mengukur ketinggian lapisan es dan ketebalan es laut. Itu adalah instrumen laser pengamatan bumi tercanggih milik NASA. Ini memberikan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika data tersebut digabungkan dengan data dari satelit lain, 2 danau baru ini dapat ditemukan di dekat sepasang danau yang lebih besar. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika adalah 4 km. Namun ketebalannya bisa mencapai lebih daripada itu di beberapa tempat, terutama selama musim dingin. Jadi, kamu mungkin mengira tidak ada apapun di bawah sana, tapi sains mengatakan sebaliknya. Sangat tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang. Tetapi es di benua itu perlahan namun terus-menerus mengalir ke berbagai arah karena gaya beratnya. Namun para ilmuwan tidak dapat mengetahui bagaimana air berpindah selama bertahun-tahun. Hal ini mulai berubah pada tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan dari ICET memberikan wawasan tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Mereka pertama kali menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang berarus deras, dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi dari Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, memperkirakan bahwa perubahan ketinggian yang diukur oleh ICET terjadi karena dinamika danau-danau tersebut. Mereka tidak menahan air lelehan secara statis. Sebaliknya, mereka mengisi dan menguras secara terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat melakukan itu, es di atasnya naik dan turun.
Tetapi di mana mereka mengalirkan air? Tentu saja lautan, dan itu menguras banyak tenaga. Sebuah studi baru-baru ini yang ditulis bersama oleh Fricker menemukan bahwa drainase sebuah danau mengalir sebanyak 198 miliar galon ke laut hanya dalam waktu 3 hari. Misteri yang tak terhitung jumlahnya tentang cara kerja alam masih menunggu untuk dipecahkan. Tapi penemuan 2 danau baru ini akan memberi para ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang seberapa cepat lapisan es Antartika akan berubah seiring pemanasan iklim dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi arus laut global dan kenaikan permukaan laut. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lapisan es mengalami retakan dan celah. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga akan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang kerusakan di permukaan es. Mereka juga akan dapat menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan tergelincirnya es ke lautan. Artinya, mereka dapat mengevaluasi bagaimana penambahan air tawar dapat mengubah ekosistem laut. Penemuan ini mungkin juga menunjukkan apakah ada kehidupan di bawah es. Wow! Para ilmuwan mengebor sekitar 1 km es dan menemukan bahwa sampel air yang diambil dari salah satu danau mengandung sekitar 10.000 sel bakteri per mililiter. Tingginya jumlah bakteri yang hidup merupakan pertanda baik. Karena itu berarti perairan es mungkin juga mendukung bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti hewan mikro, dan salah satu danau baru ini mungkin menjadi rumah mereka. Namun hal yang paling menarik adalah danau-danau baru ini mungkin dapat membantu mereka memahami apakah kehidupan di planet lain mungkin terjadi. Para ilmuwan yakin kehidupan apapun di bawah permukaan beku planet Mars mungkin mengikuti pola yang terlihat di danau-danau Antartika. Jadi, ada kemungkinan mereka menemukan informasi baru yang penting tentang jenis kehidupan yang mungkin ada di planet merah. Tapi, kamu tentu tidak ingin berada di sana saat musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 88 derajat Celcius. Pada tahun 2010, suhunya bahkan lebih rendah, yaitu minus 192 derajat Celcius. Dan kamu mungkin merasakan suhu dingin ini lebih buruk karena angin kencang dan kering. Tahukah kamu kalau ukuran permukaan es di Antartika juga berubah sepanjang tahun? Luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi selama musim panas. Namun saat musim dingin, luasnya mencapai 19 juta kilometer persegi. Namun, meski terjadi perubahan, es tersebut tetap menjadi bongkahan es terbesar di bumi. Maaf Arktik, kamu kalah. Tahukah kamu penguin kecil yang lucu ini? Anggaplah hewan ini sebagai penduduk setempat karena tidak ada populasi asli di Antartika. Ini adalah tanah tak bertuan karena tidak ada satu negara pun yang memilikinya. Namun tahukah kamu siapa sebenarnya pemiliknya? Itu ada 5 spesies, penguin, anjing laut, dan paus pembunuh yang berbeda. Meskipun kondisi benua ini sangat keras, kamu dapat mengunjunginya sebagai tempat wisata untuk memancing dan melakukan penelitian. Sekitar 5.000 orang tinggal di benua itu selama musim panas di stasiun penelitian. Namun ketika musim dingin tiba, jumlahnya secara alami turun menjadi 1.000. Selimut es Antartika menyumbang 70% cadangan air tawar di dunia. Bayangkan apa jadinya jika meleleh. Permukaan air laut global akan naik hampir 60 meter.